Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa tammu taslim ala habibil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan sejenak untuk melihat siapa sih diri kita ini. Hakikat kita sebagai manusia ini apa sih? Diciptakan atau ada begitu saja, atau kemudian perlombaan tanpa tujuan. Di dalam Al-Quran ketika menyebutkan manusia, terlepas dari laki-laki atau perempuan, manusia secara umum, Al-Quran menyebut dengan kata satu basyarun, dua insanun. Redaksi pertama yang dinamakan basyarun itu adalah manusia dari sisi jasadnya. Maka kalau dalam bahasa Arab basyaratun itu kulit, maka manusia dari sisi jasad, raga dan yang ada di dalam tubuh ini disebutkan dengan kosakata basyarun. Kemudian ketika manusia disebut dari sisi akalnya, dari sisi hayawanun natiqun, yaitu bangsa hewan yang bisa berpikir, bukan berbicara. Bangsa hewan yang bisa berpikir itu disebutkan dengan kata-kata al-insan atau an-nasu yang berasal dari kata an-nisyan. Sumiyal insanu linisyatihi, dinamakan manusia karena memang banyak lupanya. Maka bersyukurlah kalau kita masih bisa lupa, karena di saat itulah kita bisa tidur tanpa obat, bisa tenang dari segala masalah sejenak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan jika kita ingat terus dengan semua peristiwa yang ada, tidak sedikit dilupakan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sama seperti imam kalau baca surat itu murni ingatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau menghafal itu di depan itu bisa lupa. Tetapi kalau pas jadi imam, kalau saya merasakan sendiri, ya Allah, itu benar-benar ingatan muncul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa direncanakan. Kalau memang kita sudah niat membaca Ar-Rahman, sudah Allah akan menuntun kita dari awal hingga akhir selesai. Walaupun usaha manusiawi tetap ada. Maka ketika kita ingin melihat manusia dari sisi akal dan dari sisi jasad, falyanzuril insanu mimma khuliq, maka lihatlah dari apa manusia itu diciptakan. Mimma'in dafiq, dari air yang memancar. Di dalam redaksi lain dikatakan mimma'in mahin, dari air yang hina. Jadi kalau kita melihat diri kita semuanya, yang katakan ada yang ganteng, ada yang gagah, ada yang besar, ada yang kecil, itu sama penciptaannya dari air yang semua mungkin sepakat suci. Tetapi walaupun itu suci, kita sedikit banyak merasa jijik dengan air itu.
Tidak mungkin kita mengatakan itu senang dengan air itu. Tidak. Ketika masih di luar rahim, semua mengatakan jijik. Walaupun kita sepakat itu suci karena bakal penciptaan kita. Ada seorang sahabat yang wajahnya mirip dengan Rasulullah karena memang masih keluarga, mirip, tetapi postur tubuhnya agak pendek. Kemudian nahif itu kurus. Suatu ketika naik ke atas bukit dan angin bertiup kencang, namanya kurus jadi agak melayang begini ketika kena angin. Sahabat-sahabat yang lain tidak sampai tertawa, hanya ada meringis gitu aja, meringis. Karena mungkin beliau sahabat Abdullah bin Mas'ud, wajahnya mirip, hanya agak pendek, bacaan Al-Qurannya bagus. Rasulullah sangat suka mendengarkan dari Abdullah bin Mas'ud. Ketika seperti itu Rasulullah langsung mengingatkan, wahai para sahabat, kamu jangan sampai hanya melihat Abdullah bin Mas'ud dari jasadnya ini. Karena betis atau kaki dari Abdullah bin Mas'ud ini di akhirat nanti ketika ditimbang dengan Jabal Uhud lebih berat betis dari Abdullah bin Mas'ud. Dari sini kemudian jangan melihat orang dari sisi fisiknya, tetapi lihatlah orang juga dari sisi pemikirannya, amalnya, dari sisi kebaikannya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini juga meriwayatkan hadis terkait dengan penciptaan manusia. Ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, dan disebutkan Imam Nawawi di dalam hadis arba'innya. Di antaranya adalah inna ahadakum yujma'u khalqukum fi batni ummihi nutfatan arba'ina yauman. Sesungguhnya kalian semua itu diciptakan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah dalam penciptaan 40 hari di perut ibu dalam bentuk nutfah, dalam bentuk masih sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian diubah bentuk menjadi alaqatan. Alaqatan itu segumpal darah tetapi menggumpal setelah 40 hari. 40 hari berarti 80 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari lagi menjadi segumpal daging. Di saat itulah yursalul malaku wa yanfukhu fihi ruh. Diutuslah malaikat dan ditiupkanlah ruh di sana. Setelah 40 berarti 120 hari. Sekitar 4 bulan baru ditiupkan ruh. Maka para ulama di sini, jumhur ulama, hampir seluruh ulama mengatakan menggugurkan bayi di saat kandungan sudah di umur lebih dari 4 bulan haram hukumnya, mutlak haram. Illa li daruratin, kecuali karena darurat, mungkin ibunya punya penyakit, kalau diteruskan akan meninggal, atau dia pasti akan meninggal karena penyakit yang dikandung ibunya, hanya itu. Selain itu haram. Walaupun sebagian menyatakan boleh sebelum dilahirkan, tapi sangat sedikit sekali yang berpendapat itu. Bahkan sebagian para ulama mensyarahi nutfah di saat 40 hari pertama itu hakikatnya sudah ada ruhnya, sudah ada malaikat yang mengantarkan itu. Coba sekarang penelitian baru, sperma yang dikeluarkan dari bapak itu ternyata sudah hidup, sudah berjalan cepat menuju tempatnya. Artinya adalah ada kehidupan di dalam sperma yang sedang, yang dinamakan oleh zahir kita air yang hina, air yang memancar. Ternyata itu hidup, memiliki kehidupan. Setelah disampaikan ruh itu di dalam setiap janin yang sudah berupa mudghah, summa yu'maru
bi'arba'i kalimatin. Kemudian malaikat diperintahkan untuk mencatat 4. Bikadbi rizkihi, dengan mencatat rizkinya, wa ajalihi, kematiannya, wa amalihi, dan amalnya, wa syaqiyun au sa'idun, ia bahagia atau tidak bahagia. Maka sejak di umur 4 bulan, hakikatnya kita sudah ditentukan rezeki kita masing-masing. Ada sahabat yang begini kemudian, ya Rasul, afanam kusu, kenapa kita tidak duduk-duduk saja ya Rasulullah? Uang sudah ditentukan semuanya, kan sudah pasti akan datang. Kata Rasulullah, i'malu fayassirullahu amalakum. I'malu, tapi tetaplah beramal, karena Allah akan mempermudahkan amal kalian semua itu. Allah akan memudahkan amal kalian itu. Di dalam redaksi lain, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap dari kita akan dipermudah menuju catatan yang sudah pernah dicatat pada waktu kita berumur 4 bulan itu. Apa bikat rizkinya? Kita kenal peristiwa yang terkenal, yaitu sahabat Ali ketika menitipkan kuda yang ada pelananya, yang sudah niat akan memberikan 1 dirham kepada yang menjaga kuda itu, ternyata ia mencuri pelananya dan dijual di pasar, dan dijual dengan harga 1 dirham. Ketika Sayyidina Ali mencari pelana itu dan ketemu, dapat dari mana kau? Dari fulan bin fulan yang menjual. Berapa kau beli 1 dirham? Kata Sayyidina Ali apa? Ya Allah, andaikan dia sabar sedikit, dia akan mendapatkan 1 dirham yang halal daripada dia mendapatkan 1 dirham yang haram. Rizki sudah ada, jelas, sudah pasti akan sampai kepada kita. Tapi cara akan menentukan kita mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa. Itu rizki. Maka mungkin kita melihat ada orang yang sama kerjanya 6 jam sehari mendapatkan sekian, yang lain 6 jam sehari mendapatkan sekian. Karena rezeki memang sudah diatur. Yang menjadi sikap manusia adalah semuanya cobaan sebenarnya. Kalau dia dilimpahi rezeki yang banyak, pada dasarnya ia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki itu. Ujiannya untuk apa? Untuk bersyukur. Jika dia diberikan katakan kekurangan atau pas-pasan, itu ujiannya pada akhirnya muaranya adalah diperintahkan untuk bersabar. Dan biasanya dalam kehidupan ini dicatat oleh para ulama, biasanya, tetapi tidak semua, mereka yang diuji dengan kesabaran lebih berpotensi lulus daripada yang diuji dengan syukur. Mereka yang diuji dengan kekurangan itu biasanya lebih berpotensi lulus dalam kehidupan ini daripada yang diberi potensi kelebihan. Sebenarnya syaratnya hanya 1, syukur, itu aja. Apa syukur itu? Yang mengucapkan alhamdulillah dan sarfun nikmah ila taatillah, mengarahkan nikmat ini kepada ketaatan terhadap Allah. Jadi tanggung jawab orang rezekinya banyak itu jangan sampai rezekinya mengalir untuk kemaksiatan atau kemakruhan. Itu tanggung jawab. Kalaupun toh dia dapat, dia harus memastikan rezeki itu berjalan kepada minimal, maksimal mubah. Maksimal mubah. Jadi itu yang harus dipastikan. Yang kedua, dicatat apa ajalnya, kematiannya. Semua kita tidak tahu ajalnya kapan, karena kematian juga tidak melihat kesehatan. Ada yang sehat duluan, ada yang sakit malah akhir-akhir, ada yang sakit duluan. Artinya adalah ajal sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Peristiwa yang ketika saya menjadi petugas haji, ada mbah-mbah yang kemudian ingin meninggal di sana. Dua mbah laki perempuan sangat ingin meninggal di kota suci Makkah. Siapa sih yang tidak ingin? Mungkin semua dari kita juga ingin untuk ditakdirkan katakanlah meninggal di sana. Katanya akan terhindar dari fitnah. Nah, mbah-mbah ini akhirnya makannya sedikit, tidak mau makan. Di akhir haji malahan dua mbah ini sehat bugar, yang mengantarkan malah jadi sakit. Karena ternyata ajal memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara medis ada yang mengatakan mungkin stroke, mungkin jantung, mungkin ini dan itu. Wallahu a'lam. Dicatatkan lagi apa amalnya. Hakikatnya amal itu sudah ditentukan. Ngapunten. Semua kita pasti ingin ibadah tidak pernah maksiat. Pasti ingin ibadah tidak pernah maksiat. Ketika kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa sholat subuh berjamaah seperti ini, apa yang harus kita ucapkan? Alhamdulillah atas rahmat Allah bisa bangun dan sholat subuh berjamaah lagi. Ini semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan satu sendi saja kemudian itu disakitkan oleh Allah, naudzubillah min dzalik, bisa jadi tidak sampai ke masjid ini. Maka ketika kita bisa sampai melaksanakan ibadah, kita kembalikan kepada Allah, alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Ini jika ditakdirkan ibadah. Kedua, bahasanya bukan ditakdirkan. Ketika kita terjerumus mengikuti hawa nafsu dalam tanda kutip maksiat, yang harus kita lakukan adalah menjerit dalam kemaksiatan itu dan mengatakan, ya Allah, aku bertobat dari maksiat ini. Minimal meyakini bahwasanya itu maksiat. Meyakini bahwasanya ya Allah, ini maksiat ya Allah. Janganlah engkau jatuhkan lagi kami ke dalam maksiat yang sama ya Allah. Tidak bisa dibuat guyonan maksiat itu. Katakan mungkin ada yang melihat perempuan terus kemudian begini. Ini kan keindahan Allah, ciptaan Allah. Lihat-lihat dikit gak apa-apa lah. Tetap itu diharamkan jika melihatnya begini lihatnya dengan tatapan yang terus ini. Apa perintah di dalam Al-Quran? Menundukkan pandangan. Ketika kita melihat, kita langsung menundukkan pandangan. Ketika melihat untuk perempuan, langsung menundukkan pandangan. Oh, itu perempuan si A, menundukkan pandangan. Yang tidak boleh adalah melihat kemudian begini terus. Domblong. Itu maksiat. Apalagi diberi hajat, tidak ada kebutuhan. Maka amal ketika baik bersyukur, ketika buruk menjerit kepada Allah, segera bertobat kepada Allah. Kemudian syaqiyun aw sa'id ditentukan baik dan buruk. Takdir itu ada di sini. Ini bayangannya nih, gambarannya. Surga neraka. Hadisnya berbunyi, ini panjangnya tadi. Orang itu akan beramal seperti amal ahli surga sampai batas antara dia dengan surga itu 1 dirham, didahului takdirnya, dan beramal ahli neraka, masuklah dia ke neraka. Sebaliknya begitu. Surga neraka, kita sebagai hamba ada di sini posisinya. Ketika kita beramal, maka kita akan naik derajat kita. Bisa naik ke kanan, bisa naik ke kiri, sesuai dengan amalnya masing-masing. Para ulama mensyarahi hadis ini, jika seorang hamba itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalnya akan terus naik ke kanan dan diakhiri dengan husnul khotimah. Tetapi bisa jadi dia amalnya ke kanan, tetapi dia ada motif tujuan yang lain bukan karena lillahi ta'ala. Akhir hayatnya itu bisa dibelokkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pindah dari kanan ke kiri. Ada juga hamba yang di kiri terus hidupnya,
Tetapi hakikatnya dia selalu menjerit, ya Allah, siapa sih yang mau dalam kehidupan seperti ini? Semua juga ingin tuntas, ingin lepas dari kemaksiatan. Bisa jadi di akhirnya dia kemudian dibelokkan oleh Allah karena husnin niat yang bagus, langsung belok ke kanan. Maka yang harus kita lakukan adalah dalam kehidupan sehari-hari mengoreksi niat kita, mengoreksi amal kebaikan kita. Ya Allah, semoga amal yang sudah istiqomah ini murni karena-Mu ya Allah. Walaupun ada kecampuran kanan kiri atas bawah, tetapi dikembalikan lagi, ini karena-Mu ya Allah, lillahi ta'ala. Makanya para ulama ada yang memberikan keterangan begini. Kalau kita ketemu dengan orang, kemudian yang dicari adalah baiknya, kebaikan orang ini, maka hamba yang seperti ini dalam kondisi hidup hatinya. Tapi ketika ketemu orang yang dicari itu niat buruknya, keburukan orang yang sedang ditemui ini para ulama mengatakan falyahdar, maka hati-hatilah dia, takut-takut hatinya. Salah satu dari sudut hatinya itu ada yang mati. Maka ketika ketemu orang harus dicari baiknya, tidak dicari buruk-buruknya. Inilah rentetan secara dari kita lahir sampai kita pada saat ini. Kita tidak tahu kok, tidak ingat ketika di perut ibu, tapi kita yakin kita pernah di perut ibu. Bisa jadi yang di akhirat, di alam barzakh itu melihat kita, yang kita sekarang juga tidak tahu. Nah, setelah kita ada di dunia ini dan diperintahkan beramal seperti ini, tujuannya apa sih kita ini di dunia? Para ulama menyimpulkan ada dua. Ada yang satu, tetapi yang menyempurnakan dua. Pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas. Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Ini ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah jelas. Ada ibadah yang itu ummul ibadah, termasuk ibadah yang pokok adalah ijtinabul kaba'ir, menjauhi dosa-dosa besar. Dalam hadis Abi Hurairah yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW, salah satunya berbunyi, ijtanibil maharim takun a'badan nas. Jauhilah hal-hal yang haram, maka kamu menjadi orang yang paling sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mau datang subuh berjamaah itu juga menahan hawa nafsunya. Menahan hawa nafsunya untuk tidur, maka dia beribadah. Orang yang menghadapi harta yang haram kemudian tidak diambil, dia juga menahan hawa nafsunya, diarahkan kepada yang halal. Maka menahan diri untuk tetap yang halal itu juga termasuk ibadah. Termasuk ibadah. Dan termasuk ibadah yang lain adalah walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan apa yang dinamakan anak Adam. Kalau sholat ini kan hubungan akhlak kita kepada Allah. Kalau maharim tadi hakikatnya hubungan kita juga kepada Allah. Menghormati manusia itu juga hubungan kita kepada Allah. Karena manusia itu ciptaan Allah. Adapun dia maksiat, maka kita hanya boleh berkomentar pada amalnya, bukan orangnya. Kita boleh berkomentar perbuatannya buruk, bukan orang itu buruk. Kita boleh mengatakan perbuatan itu salah, bukan orang itu salah. Kita boleh mengatakan, ngapunten, orang itu berbuat kufur, sehingga kita mengatakan orang itu kafir karena perbuatannya yang kufur. Karena perbuatannya yang kufur. Secara fikih, Qaudi boleh mengatakan dia kafir, tapi kita sebagai manusia yang hidup berbarengan hanya boleh mengomentari perbuatannya. Maka memuliakan Bani Adam itu juga termasuk ibadah. Yang kedua, ibadah dengan berbagai macam bentuknya. Tujuan diciptakan manusia adalah, tugas kita adalah wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi
khalifah. Kita diciptakan di dunia ini untuk menjadi khalifah di muka bumi. Apa khalifah itu? Khalifah adalah pengganti atau pemimpin atau sosok seseorang yang dapat ikut memakmurkan bumi. Bagaimana maksudnya memakmurkan bumi? Wajib bagi kita untuk memilih salah satu bidang ilmu atau bidang profesi yang kita tekuni sebagai bentuk dari fardu kifayah yang ada di dalam masyarakat ini. Tidak bisa kemudian kita hanya ahli ibadah, kemudian kita menggantungkan hidup kepada orang. Ya abidal haramaini law absartana la'alimta annaka bil ibadati tal'abu. Wahai penghamba yang ibadah di Masjid Haramain, lihatlah kami ini yang sedang berjuang. Andaikan engkau melihat, maka seakan-akan ibadahmu itu main. Artinya adalah ibadah tetap wajib sebagai prinsip yang pertama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Prinsip yang kedua, kita harus mengambil salah satu bidang ilmu atau profesi untuk ikut memakmurkan dunia ini. Kalau kita hitung profesi dari sisi uangnya, memang profesi uangnya berbeda-beda. Ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang D, sesuai dengan tingkatan masing-masing. Tetapi kalau satu saja hilang, tingkatan profesi itu akan menjadi cacat dalam masyarakat itu. Saya contohkan begini. Ngapunten, Saudi Arabia, Makkah, Madinah, itu tukang sapunya rata-rata berasal dari Bangladesh. Rata-rata juga berasal dari bangsa kita. Tidak ada mereka yang orang dibawa untuk bersih-bersih itu. Suatu ketika raja, kalau tidak salah saat itu Raja Fahd, melarang mereka yang tidak punya iqamah tinggal di Arab Saudi. Ketika itu peraturan dilaksanakan, mereka semua sembunyi yang tidak punya iqamah. Ketika mereka sembunyi semuanya, Makkah kotor, Madinah kotor, ini kotor. Artinya apa? Dalam siklus hidup ini ternyata sudah ada perannya masing-masing. Jika satu peran saja diambil, semuanya akan terpengaruh. Apa yang diambil oleh Allah, ternyata yang diambil adalah tukang bersih. Akhirnya dikembalikan lagi, dikasih rukhsah atau keringanan ngurus iqamah dengan biaya yang murah. Sama dalam kehidupan kita. Jika kita tidak mengambil peran di dalam masyarakat ini, entah menjadi guru, menjadi dosen, menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi pengusaha, maka kita tidak dihitung sebagai Khalifatullahi fil ardh, yaitu khalifah Allah di muka bumi ini. Dan itu disepakati oleh para ulama juga dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berangkat kerja, kalau kita tidak niati ibadah, ya tidak ibadah. Tetapi kalau kita niati, ya Allah, bismillah, saya berangkat kerja untuk mendapatkan rezeki yang halal agar keluarga tidak makan yang haram, maka itu punya nilai ibadah. Yang ibu-ibu bersih-bersih rumah, menyiapkan makanan, mencuci baju, menyetrika baju, yang itu mungkin sangat capek, tetapi kalau diniatkan, ya Allah, ku bersihkan rumah agar rumah ini enak dijadikan tempat ibadah, enak dijadikan untuk baca Quran. Pakaian ku cuci, ya Allah, agar bisa digunakan untuk sholat, agar suci bisa digunakan untuk ibadah. Maka semuanya memiliki nilai ibadah, walaupun dia punya peran masing-masing. Inilah yang menjadi tujuan dari kehidupan kita di dunia ini. Satu, untuk beribadah. Dua, untuk ikut memakmurkan dunia ini. Maka haram hukumnya tidak mengenal orang lain. Jadi haram hukumnya tidak mengenal orang lain. Bahkan makruh hukumnya
tidak bertegur sapa di dalam 3 hari. Maka sunnah hukumnya bertegur sapa setiap kita selesai sholat jamaah seperti ini. Sunnah hukumnya berjalan bareng sampai rumah. Sunnah hukumnya keluar bersama-sama ditemani dengan seseorang. Karena apa? Memang dunia ini diciptakan dan tujuan kita diciptakan untuk saling mengenal. Tidak bukan untuk saling tidak mengenal. Inilah kemudian para ulama mengatakan makruh hukumnya diam dalam seharian penuh. Kan ada orang puasa diam dengan tidak tujuan, pokoknya diam aja. Maka ketika kita katakan ibadah di bulan suci Ramadan tadarus di rumah, sudah dapat berapa siang? Datang aja ke tetangga atau datang ke siapa, atau kalau sekarang ini WA, telepon, assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Itu sudah melakukan kesunahan untuk menyapa kepada sesama kita. Maka sunnah hukumnya untuk menyapa itu. Maka tujuan kita, hidup kita ini secara kolektif bersama, walaupun kita ada unsur individu yaitu beribadah kepada Allah, itu pun difasilitasi untuk berjamaah dan bareng. Makanya kemudian, andaikan tidak ada sholat jamaah, satu area ini akan terkena dosa semuanya. Karena jamaah adalah fardu kifayah. Maka jika ada makmum yang masbuk, itu sholat sendiri apa itu jamaah, maka sunnahnya tetap ikut jamaah, tidak membuat jamaah baru. Atau ada orang yang, Ustadz, kalau saya sholat di rumah lebih khusyuk daripada di masjid. Di masjid nanti saya takut kena ini, kena itu. Atau bahkan apa? Tidak khusyuk lah. Para ulama memutuskan, memberikan hukum, dia harus datang ke masjid karena untuk mendapatkan fadilah jamaah. Dan itu lebih utama, walaupun tidak khusyuk. Walaupun ke masjid tidak khusyuk, dia lebih utama datang ke masjid. Itu hanya godaan di awal, tapi lama-lama akan merasakan khusyuk di masjid daripada sendirian. Nah, inilah kita yang diciptakan dari mimma'in mahin, mimma'in dafiq, yang sekarang dalam bentuk seperti ini sempurna. Maka tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua ikut memakmurkan dunia ini dimanapun kita berada posisinya. Dalam bahasa lain, kita ini hanya tinggal menjalankan kehidupan ini. Maka ketika kita menjalankan kehidupan ini dengan maksimal, Allah akan menuntun kepada kehidupan yang akan lebih baik. Syaratnya satu, tidak sombong. Dua, takwa kepada Allah. Makanya wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah, pasti Allah akan menambah ilmu bagi kalian semua. Banyak sekarang para motivator ketika orang ingin sukses, minimal dia menjadi punya nilai lebih di lingkungannya. Jadi kalau dia sudah katakan kerja menjadi pegawai, mau ingin saya harus jadi direktur, mau jadi ini, akan sulit kalau dengan cara-cara yang instan. Menjadilah yang bermanfaat di sekitar kita. Allah akan menuntun jalan mana yang terbaik buat kita. Bagaimana manfaat itu? Punya nilai lebih. Kalau mengerjakan sesuatu tepat waktu, syukur-syukur bisa mempunyai nilai tambah. Oh, ada kelebihan anak ini kalau bekerja. Siapa yang tidak akan memilih dia untuk dipercayai dengan pekerjaan-pekerjaan yang baru? Maka kehidupan kita adalah tinggal menjalankan apa yang ada dan tidak lupa untuk tetap beribadah kepada Allah dalam konteks ibadah mahdhah dan juga dalam konteks ibadah ghairu mahdhah. Inilah tujuan kita. Waktunya puasa, ya puasa. Menahan diri dari segala-galanya, dari kemaksiatan, dari ini dan itu. Ini juga dalam konteks beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
Ibadah puasa ini adalah satu-satunya ibadah yang tidak menggunakan kata-kata, tidak menggunakan gerakan, hanya menggunakan menahan diri. Jadi selama kita menahan diri dari hal yang diharamkan, maka kita sudah dianggap beribadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksudkan bukan di puasa saja. Nanti di luar puasa, menahan diri dari hawa nafsu itu juga masuk kategori ibadah. Jadi menahan diri dari hawa nafsu, saya kok ingin bikin undak, itu haram, saya harus meninggalkan. Itu juga bagian dari ibadah. Inilah yang kita lakukan. Semoga kita yang di sini diamanai oleh Allah dengan kelebihan atau rezeki yang melimpah, diberikan kemudahan untuk syukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau di antara kita ada yang masih kurang atau diberikan ujian dengan sakit atau dan yang lainnya, maka sabar adalah bentuk ibadah yang terbaik bagi hamba tersebut sampai dia mendapatkan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu. Monggo jika ada pertanyaan sebelum saya tutup, barangkali ada. Atau bagaimana Ustaz? Ditutup dengan doa mawon nggih, karena hari Jumat mungkin banyak yang akan pergi ke kantornya atau pekerjaannya. Semoga di pagi hari ini kita tetap diberikan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan yang ada di dalam diri kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'ama wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, al-ghnina bihalalika haramik wa bi ta'atika ma'siyatik wa bi fadlika man siwak. Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa ilman nafi'a wa rizqan wasi'an mubaraka wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma yassir umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma aghfir lakum barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.